Oke, baiklah, kita akan mulai belajar mengenal Adobe After Effects. Ini adalah aplikasi Adobe After Effects ketika sudah dijalankan aplikasinya di komputer kita. Kemudian di bagian sini kita akan dihadapkan dengan tampilan pertama, yaitu tampilan home, di mana tampilan home ini nanti akan berfungsi untuk membantu kita dalam membuat project. Jadi kita dipermudah lebih cepat dalam membuat project. Tapi seandainya kita tidak ingin menggunakan tampilan ini, kita bisa langsung tutup saja. Nanti kita akan ada di tampilan seperti ini. Ini adalah interface dari Adobe After Effects. Seperti yang telah kalian pelajari di modul, di bagian sini adalah project library. Kemudian di bagian tengah ini adalah composition, sedangkan di bagian bawah ini adalah layering. Kemudian di bagian bawah kanan ini adalah timeline. Nah, kita mulai dari project library. Di bagian project ini kita akan menempatkan aset, kemudian gambar, teks, audio, dan video kita. Cara memasukkan file ke dalam project ini cukup mudah. Dengan cara kita klik menu file, kemudian pilih import, kemudian pilih file. Atau kita juga dapat melakukan dengan cara klik kanan di bagian library ini, kemudian pilih import, sama tampilannya. Nah, di sini saya akan coba masukkan satu file gambar. Nah, di sini saya akan cari satu file. Misalnya saya cari, misalnya ini ya. Ini filenya JPG, kemudian saya import. Nanti file yang akan saya masukkan itu akan berada di bagian library dan akan tampil di bagian sini. Nah, selain gambar, kita juga dapat mengimport file video. Contoh, saya cari satu file video, misalnya ini. Nanti file videonya akan otomatis masuk di sini. Kemudian selain itu kita juga dapat masukkan audio, dan objek yang kita buat nanti akan semua tersimpan di library ini. Nah, di library ini kalian bisa lihat namanya, nama filenya, kemudian tipe, kemudian size-nya berapa MB, kemudian durasinya. Kalau video itu ada durasinya, tapi kalau gambar itu tidak ada. Kemudian lokasinya di mana, nanti akan terbaca di sini. Jadi informasi dari file yang kita import itu ada di library ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk dapat membuat video atau membuat animasi, kita harus terlebih dahulu membuat yang namanya composition atau new composition. Nah, untuk membuat komposisi baru atau new composition itu kita bisa melakukan dengan cara klik di bagian sini, atau kita bisa memilih tombol ini, sama juga create a new composition. Kemudian kita juga bisa menggunakan menu yang ada di atas sini, new composition, atau shortcutnya dengan cara cepat itu kita bisa tekan Ctrl N di keyboard. Nah, terserah nanti kalian tinggal memilih mana yang paling mudah. Nah, di sini saya menggunakan yang di tengah sini. Oke, nah setelah kita klik new composition, nanti kita akan dihadapkan dengan tampilan composition setting. Nah, di composition setting ini ada beberapa hal yang harus kita ubah, yang harus kita ganti sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya itu composition name. Composition name ini ya nama komposisinya, misalnya di sini animasi pertamaku. Ya, di sini saya buat seperti itu. Kemudian di bagian preset itu adalah ukuran video yang akan kita gunakan nantinya, outputnya seperti apa. Nah, di sini saya menggunakan ukuran ini saja ya, DTV 1080 24 frame. Kemudian di sini akan secara otomatis ukurannya. Kemudian ini tetap sama, ini frame rate-nya kita sudah jelaskan di modul bahwa frame rate itu apa, kemudian frame per second itu apa. Nah, kemudian di sini adalah durasinya, durasi animasi yang akan kita buat. Jadi di sini kalau kita lihat durasinya ada sebanyak 6 detik durasinya. Nanti kita akan cek ya. Nah, kalau sudah selesai semua, ini backgroundnya ya, backgroundnya bisa diganti. Bisa ganti warna gelap saja. Kemudian kalau sudah selesai semua, saya klik OK. Nah, ketika saya klik OK, nanti tampilan komposisinya akan berubah seperti ini.
Nah, disinilah nanti kita akan mengerjakan animasi kita di tampilan ini ya. Ini namanya adalah view composition. Nah, setelah itu di sini belum terlihat sama sekali objek yang bisa kita buat sebagai animasi. Jadi saya akan jelaskan bagaimana cara membuat objek pertama kali di Adobe After Effects. Nah, di sini saya akan coba membuat satu objek shape menggunakan rectangle. Nah, di bagian sini ada beberapa pilihan rectangle. Kemudian ada di bagian kanan itu ada pen tools. Jadi kita bisa membuat objek dengan menggunakan rectangle atau menggunakan pen tools. Nah, di sini saya menggunakan rectangle dulu. Saya menggunakan rectangle tools yang paling pertama. Saya klik, kemudian perhatikan di bagian sini. Ketika saya klik rectangle, di sini akan berubah juga ya. Di bagian toolbarnya ini akan berubah. Kalau saya pilih pen tool, di sini akan berubah ya. Kalau saya pilih text tool, di sini akan berubah. Jadi harus perhatikan. Ini saya pilih rectangle tool. Nah, di sini ada dua menu yang harus kalian perhatikan, yaitu fill dan stroke. Nah, fill ini adalah warna dasar dari objek ini. Kemudian stroke ini adalah warna garis tepi. Nah, nanti seperti apa contohnya saya akan perlihatkan ke kalian. Nah, di sini saya bikin satu objek. Saya bikin objek kotak seperti ini. Nah, perhatikan warna fill-nya di sini adalah warna biru. Jadi jika saya ingin mengubah warna biru ini menjadi warna yang berbeda, saya tinggal klik fill, kemudian saya pilih warnanya. Nanti dia akan otomatis berubah. Kemudian kalau stroke itu saya ingin kasih warna, saya tinggal tambahkan, misalnya ini saya kasih warna putih. Nah, ini stroke-nya, ini ukurannya pixel. Jadi mau berapa pixel? Nah, seperti itu. Tapi kalau kita tidak perlu stroke, kita bisa hilangkan dengan cara klik di sini, kemudian pilih none. Seperti itu. Dan sebaliknya, di bagian sini juga bisa kita ubah ya. Misalnya kita cuma butuh itu stroke-nya saja. Di sini saya kasih warna putih stroke-nya, kemudian fill-nya itu saya hilangkan. Nah, jadi kebalikannya seperti itu ya. Ini saya kembalikan. Jadi itu adalah cara membuat objek. Nah, setelah saya membuat satu objek seperti ini menggunakan objek shape rectangle tools. Nah, kalian perhatikan di bagian bawah sudah mulai muncul yang namanya layer ya. Ini adalah layer shape tool. Jadi layernya bisa kita ganti, misalnya kotak. Saya beri nama kotak. Kemudian ini kalau kamu perhatikan hampir sama dengan layering yang ada di Photoshop. Ini misalnya saya bikin satu layer lagi, saya bikin satu objek baru. Ini saya bikin objek baru, rectangle yang ini saja, ellipse. Nah, biar berbeda, ini saya fill-nya saya hilangkan, kemudian stroke-nya saya ganti warna putih. Nah, di sini. Nah, ini kotak, ini saya ganti nama lingkaran. Nah, konsepnya layering ini hampir sama dengan layering yang ada di Photoshop ya. Yang paling atas itu nanti yang akan nampak ketika saya buat seperti ini. Lihat. Nah, ya perhatikan. Jadi layar lingkaran ini akan menimpa layar kotak. Jadi layar kotak itu berada di belakang lingkaran. Jadi bagaimana cara mengubahnya? Cara mengubahnya kita pindahkan. Misalnya ini tinggal kita tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Itu cara memindahkannya ya. Nah, ini itu yang namanya layering. Kemudian kita perhatikan lagi di sebelah kanan. Nah, di bagian sini. Di bagian sini perhatikan. Di sini adalah timeline. Ini area timeline. Jika kalian perhatikan di bagian atas itu ada angkanya ya. Ini adalah frame ya, dari waktunya itu dalam bentuk frame. Jadi kita bisa ubah ini jadi durasi waktu dengan cara kita tekan kontrol kemudian klik di sini. Nah, nanti akan jadi seperti ini durasi waktunya. Nah, ini ya, ini masih dalam satuannya dalam frame ya, 2 detik. Kita set ke sini, lihat di sini 5
5,23. 5 detik 23 frame ya. Nah, seperti itu. Ini kalau saya kecilkan, ini bisa diperbesar, bisa diperkecil di sini, atau bisa menekan tombol min plus di keyboard. Nah, nanti muncul dari sini ke sini itu ada 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik, kemudian 6 detik ya totalnya. Nah, nanti kalau misalnya kita mau ngecek lagi saat dalam 1 detik ini ada berapa frame. Nah, kita bisa cek perbesar lagi. Nah, ini. Jadi kita bisa tandai di sini. Nah, ini. Nah, jadi dalam 1 detik ini seperti yang sudah kita atur di bagian sini tadi, frame rate-nya. Jadi ada 24 frame per 1 detik ya. Jadi nanti akan ada 24 gambar dalam 1 detik ini. Jadi kalian bisa kalikan ya. 24 dikali 6. Ada berapa banyak gambar yang ada di dalam animasi kalian selama 6 detik. Nah, jadi seperti itu. Itu konsep dari frame. Nah, kemudian saya lanjut lagi. Kemudian di bagian sini setiap layer ini punya propertinya masing-masing. Contoh, layer kotak. Ketika saya tekan panah ini, nanti akan muncul ke bawah. Akan muncul 2 tab lagi, yaitu konten dan transform. Ketika saya klik konten, nanti akan muncul lagi. Nah, ini karena dia berbasis gambar vektor, jadi ini bisa kita ubah di sini. Ya, warnanya ini sama juga sebenarnya, konsepnya dengan di sini sama. Ya. Jadi kita bisa ubah warnanya lagi di sini, ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah transform. Nah, di bagian transform ini, jadi setiap objek, baik itu gambar, baik itu teks, kemudian baik itu video, dia akan memiliki properti transform seperti ini. Yang dimana di dalamnya itu ada anchor point, ada position, kemudian ada scale, ada rotation, kemudian ada opacity. Nah, semuanya ini memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Nah, kita lihat mulai dari yang pertama, yaitu anchor point. Anchor point ini nanti akan menentukan animasi yang akan kita buat. Contoh, ya, ketika anchor point-nya di sini, ketika kita animasikan rotasi, itu dia akan bentuknya seperti ini. Lihat, ya. Nah, itu anchor point ya. Nah, ketika saya rubah anchor point-nya, ini saya pindahkan ke bagian tengah di sini. Ketika saya rotasi, perhatikan bentuk pergerakannya itu berbeda. Ya, saya pindahkan lagi ke bagian tepi sini. Nah, di bagian sini ketika saya rotasi juga akan berbeda karakteristik animasinya atau pergerakannya. Ya, jadi anchor point ini menentukan nanti gerakan yang akan kita buat. Jadi harus kalian pahami cara menggeser atau mengubah anchor point. Itu caranya kamu cukup klik di pen behind anchor point atau tekan tombol Y di keyboard, kemudian baru kamu klik, ya, pindahkan. Terserah nanti animasinya kamu mau seperti apa. Kemudian jangan lupa setelah kamu pindahkan, sudah selesai, kamu harus pilih kembali ke selection tool. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, di bagian sini, ini juga saya pindahkan di bagian tengah nih. Oke, di bagian tengah saya pilih selection tool. Nah, itu adalah anchor point. Ini bisa kita geser juga. Kita dari nilai ini bisa kita geser. Nih, bisa digeser. Kemudian position itu adalah menentukan posisi. Ya, posisi dari objek. Nah, di sini posisinya cuma karena ini 2 dimensi, dia cuma kiri, kanan, atas, bawah, ya. Kembali lagi kita ke pengertian objek 2 dimensi. 2 dimensi itu hanya ada 2 sumbu. Kemudian scale itu berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil ukuran objek. Nah, itu. Kemudian rotasi tadi sudah kalian lihat, itu untuk merotasi. Kemudian opacity itu berfungsi untuk transparan objek, mengubah transparan. Ya, jadi kalau kita ingin transparan, misal 36% segitu tampilannya. Nah, ini saya kembalikan 100%. Ini saya kembalikan ke 0. Nah, kemudian sama juga dengan objek ini. Ya, di lingkaran juga ada. Nah, ini. Tuh. Ya.
Kemudian berbeda lagi kalau misalnya saya aktifkan di bagian sini. Nah, ini bagian ini. Ini transformnya bertambah lagi. Yang tadi awalnya itu cuma ada 2 sumbu, sekarang sudah menjadi 3 sumbu. Ada tambahan 1 rotasi baru yaitu di sumbu Z. Ya. Kemudian ada sumbu ini, sumbu Y. Kemudian ada sumbu X. Nah, itu ini saya kembalikan. Jadi seperti itu fungsinya untuk transform. Nah, berikutnya ini adalah materi paling basic di Adobe After Effects. Jadi tolong perhatikan baik-baik materi ini, karena jika kamu tidak memahami basicnya nanti akan kesulitan dalam pengerjaan proyek selanjutnya. Nah, kita akan belajar bagaimana cara menggerakkan objek dengan transform. Caranya adalah kita membuat sebuah keyframe. Nah, cara membuat sebuah keyframe di Adobe After Effects cukup mudah. Jika kalian perhatikan di bagian sini ada icon stopwatch ini. Nah, tinggal klik saja di bagian sini, nanti akan muncul satu titik seperti ini. Kemudian di bagian sini juga akan muncul titik seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan keyframe, ya. Kemudian ini adalah current time. Jadi current time ini ketika kita play, ketika kita jalankan animasinya, kita tekan tombol play, nanti ini akan bergerak. Animasinya akan bergerak sesuai dengan keyframe yang sudah kita buat. Sekarang langsung saja bagaimana cara kita menggerakkan objek ini dengan konsep keyframe tadi. Contoh, objek lingkaran akan saya gerakkan dari atas ke bawah ya. Dari bawah ke atas ya. Kemudian objek kotak ini akan saya gerakkan dari kiri ke kanan. Nah, kita mulai dari objek kotak dulu. Nah, biasanya kalau saya yang membuat animasi, saya tentukan dulu titik akhirnya. Misalnya animasi dalam 1 detik. Saya geser ini di detik ke-1. Kalian perhatikan di sini. Detik ke-1. Kemudian saya ingin menggerakkan dari kiri ke kanan, berarti saya menggunakan posisi ya, atau position. Saya klik icon stopwatch-nya, kemudian dia akan mengunci, akan membuat satu keyframe baru di bagian sini. Kemudian saya mundurkan current time-nya ke 0 durasinya. Kemudian saya ubah posisinya ke samping sini. Nah, ini saya tarik ke sini. Nah, seperti itu. Ketika saya jalankan, ini saya geser seperti ini, nanti dia akan bergerak ke kanan, dari kiri ke kanan. Ya, jadi konsepnya seperti itu, ya. Saya ulangi sekali lagi. Pertama, tentukan titik akhirnya seperti ini. Nanti titik akhirnya di bagian sini. Saya buat posisi, kemudian ini saya mundurkan, kemudian saya atur nilainya ke kiri. Nah, seperti itu. Berlaku juga untuk lingkaran. Ini lingkaran, saya klik di sini. Saya gunakan posisi juga. Di detik ke-1, posisinya di sini. Nilainya ini, kemudian saya mundurkan, saya turunkan ke bawah. Nah, seperti itu. Ketika saya jalankan, saya play, nanti seperti ini animasinya. Nah, seperti itu, ya. Cukup mudah. Kemudian hal ini bisa kita lakukan dengan transform lain, opacity, rotasi, scale, anchor point, konsepnya sama. Saya akan bikin satu keyframe lagi di bagian sini. Di lingkaran itu saya akan naikkan sedikit. Masih di posisi ini saya akan naikkan sedikit ke atas, jadi saya lewatkan. Nah, kemudian ini saya naikkan sedikit, kemudian di detik kedua itu saya mundurkan. Nah, saya mundurkan ke sini. Saya kembalikan, ini saya naikkan. Jadi tidak usah terlalu banyak. Jadi saya cukup menggunakan 10 frame saja. Nah, ini 10 frame. Jadi seperti itu. Sama, ini juga di bagian kotak juga. Kotak ini saya
lewatkan sedikit, kemudian saya ambil di 10 frame, kemudian saya mundurkan. Oke, nah jadi seperti ini. Nah, ya, ini animasi sudah dibuat. Nah, sekarang kita akan mulai belajar shortcut. Nah, shortcut ini sangat penting membantu kita dalam proses pembuatan sebuah animasi. Ini mempercepat proses pengerjaan kita. Nah, yang pertama itu adalah save. Jangan lupa kita harus menyimpan file kita. Nah, jadi untuk save itu kita bisa menggunakan shortcut Ctrl Save. Ya, save ini sangat penting karena kalau kita sudah bikin animasi tapi animasi nanti tidak kita simpan atau lupa kita simpan dan tiba-tiba komputer kita habis baterai atau mati dan lain sebagainya, atau lampu tiba-tiba padam. Nah, save ini sangat penting. Jadi sesekali itu harus lakukan yang namanya save. Ketika kamu save, nanti formatnya akan bentuk seperti ini. Ya, ini adalah format dari Adobe After Effects. Ya, formatnya seperti ini. Nah, kemudian untuk save as itu shortcutnya Ctrl Save As. Kemudian untuk composition setting, kita mengatur composition setting ini cukup tekan Ctrl K seperti ini. Nah, ini untuk mengatur, misalnya kita mau menambah durasi atau memperpendek durasi bisa. Nah, kemudian ada undo itu Ctrl Z, kemudian untuk redo itu Ctrl Shift Z, kemudian untuk mengaktifkan position. Nah, ini juga harus kalian ingat. Pertama, untuk mengaktifkan transform dari position itu cukup tekan tombol P di keyboard, nanti akan muncul position saja. Nah, ini akan mempermudah kita dalam membuat animasi. Kemudian untuk scale itu cukup tekan tombol S di keyboard, nanti dia akan langsung muncul scale. Kemudian untuk rotasi tekan tombol R. Kemudian untuk opacity tekan tombol T. Kemudian untuk highlight itu adalah untuk menampilkan semua keyframe yang ada di layar ini itu dengan cara menekan tombol U di keyboard. Nanti semua keyframe yang ada di semua layar akan muncul secara otomatis dengan menekan tombol U. Itu, tapi jangan lupa klik dulu, blok dulu semua layarnya. Kemudian untuk memindahkan layar kotak ini ke atas atau layar lingkaran ke bawah itu cukup tekan tombol Ctrl, kemudian buka kurung kurawa atau tutup kurung kurawa. Di bagian sini kita dapat memotong durasi dari animasi kita. Misal saya ingin 3 detik saja, saya klik di sini, kemudian klik kanan, kemudian saya pilih trim come to work area, jadinya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi dia tinggal 3 detik. Kalau kita cek di composition setting, dia sisa 3 detik. Jadi seperti itu cara memotong durasi dari animasi kita secara cepat. Kemudian di bagian sini kalian harus perhatikan ya, ini yang penting biasanya digunakan itu adalah resolusi. Nah, ketika kita membuat sebuah animasi yang kompleks atau banyak ya, yang rumit, itu ketika kamu pilih full, gambarnya akan memang bagus ya, tetapi perlu kalian perhatikan bahwa pemakaian memori komputer kita akan semakin banyak, akan semakin besar. Ketika pemakaian memori komputer kita semakin besar, maka kinerja komputer kita akan semakin berat. Jadi pada saat pembuatan animasi, saya sarankan untuk menurunkan kualitas dari resolusi ini. Bisa di bagian sini atau bisa di sini ya. Nah, pada saat di render nanti kita kembalikan lagi ke full, tidak masalah. Ini pada saat kita pembuatan animasi saja. Jadi seperti itu. Tapi kalau animasinya cuma seperti ini ya sih tidak masalah. Nah, jadi tergantung dari spesifikasi komputer yang kita gunakan dalam membuat animasi ini. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di bagian kanan ya, di bagian kanan ini banyak gunanya juga. Ini untuk pengaturan font. Yang biasa kita gunakan itu adalah karakter ya, ini kita gunakan. Kemudian ada satu lagi yang
tertutup ya. Di sini ada efek ya. Nah, ini biasanya banyak efek yang nanti akan kita gunakan dalam pembuatan animasi. Ya, jadi seperti itu. Oke, sekian materi pengenalan Adobe After Effects. Nah, saya harap nanti kalian bisa mencoba lagi membuat animasi sederhana menggunakan Adobe After Effects biar nanti kalian terbiasa menggunakan aplikasi ini. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap bersemangat.